Assalamualaikum, hi peeps! Welcome back with me, Miftah Vlog 6. Today, I wanna make some videos about bioelectric. What will I explain today? Yep, the first is what the meaning of bioelectric, and the second is various type of electric currents, and the third is body electrical signals. And don't forget to like, and let's watch the full videos. Saya Miftah Fulgiana dengan NIM 12300210025 dari Prodi S1 Kebidanan kelas A semester 2 dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti dan dosen PJMK Matkul Fiskes yaitu Ibu Lailatul Husnul Rizki. The first is what the meaning of bioelectric. Bioelectric or biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi yang muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangan. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Okay, the second is various type of electric currents atau jenis gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf sensoris atau motoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yang pertama, arus bolak-balik atau sinusoidal. Yang kedua, arus setengah gelombang. Yang ketiga, arus setengah penuh. Dan yang keempat, arus searah murni. Kemudian yang kelima, faradik. Dan yang keenam, sentakan faradik. Kemudian yang ketujuh ada sentakan sinusoidal. Dan yang kedelapan, galvanik yang interruptus. Dan yang kesembilan adalah arus gigi gergaji. Okay, the third is body electrical signals atau isyarat listrik tubuh. Merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tersebut secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat listrik tubuh ada 7 macam. Yang pertama ada EMG, yang kedua ada ENG, yang ketiga ada ERG, dan yang keempat ada EOG, dan yang kelima ada EGG, dan yang keenam ada EEG, dan yang ketujuh ada EKG. Kemudian, saya akan menjelaskan arti dari semua isyarat listrik tubuh, fungsinya seperti apa, dan cara penggunaannya seperti apa. Simak video selanjutnya. Penjelasan yang pertama yaitu EMG atau elektromiogram. Berikut alatnya. Elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekumpulan otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler.
Fungsi dari elektromiogram yaitu yang pertama, sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot, dan yang kedua, untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Selanjutnya, sistem kerja dari elektromiogram. Otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau syaraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 sampai 2000 serat sel dihubungkan dengan syaraf via motor end plate sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat syaraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG ini pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah otot motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Nah, alatnya ini disebut juga dengan elektromiografi. Penjelasan yang kedua yaitu ENG atau elektroneurogram. Elektroneurogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan syaraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Berikut alatnya. Fungsi dari elektroneurogram adalah yang pertama, mengetahui keadaan lengkungan refleks, dan yang kedua, mengetahui kecepatan konduksi syaraf motoris dan sensoris, dan yang ketiga, untuk menentukan penderita miastenia gravis. Selanjutnya, sistem kerja dari elektroneurogram. Sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan syaraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi syaraf. Tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas syaraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda ini untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas sekelompok neuron. Kedua, strategi memiliki keuntungan mereka. Penjelasan yang ketiga yaitu ERG atau elektroretinogram. Berikut alatnya. Elektroretinogram adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Fungsi dari ERG yaitu mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja ERG yaitu pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Penjelasan yang keempat yaitu EOG. Berikut alatnya. EOG adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi dari EOG atau elektrookulogram adalah mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Kemudian ada sistem kerjanya. Sistem kerja dari EOG yaitu pada pengukuran ini sepasang elektroda diikatkan di kedua sisi mata. Nah, potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan dengan titik rujukan 00. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi ini lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata. Gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata.
Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Penjelasan yang kelima yaitu EGG atau elektrogastrogram. Berikut alatnya. EGG adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Fungsi dari EGG adalah untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAH. Kedua, elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Nah, sistem kerjanya yaitu seperti ini. Elektrode yang ditempelkan di perut pada bagian atas memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Seperti ini contohnya. Penjelasan yang keenam yaitu EEG atau elektroencephalogram. EEG adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Fungsi dari EEG yaitu yang pertama, mendiagnosa dan mengklasifikasi epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Dan yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia narkolepsi. Dan yang keenam, memonitor aktivitas otot saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Berikut alatnya. Selanjutnya, sistem kerja dari EEG ini yaitu dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Penjelasan yang ketujuh yaitu dari EKG, elektrokardiogram. Berikut alatnya. Elektrokardiogram merupakan rekaman aktivitas kelistrikan jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi dari EKG yaitu yang pertama, merupakan standar untuk diagnosis aritmia jantung. Yang kedua, memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Dan yang ketiga, digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, misalnya emboli paru atau hipotermia. Dan yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya hiperkalemia dan hipokalemia. Dan yang keenam, memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi. Misalnya nih, blok cabang berkas kanan dan kiri. Nah, sistem kerja dari EKG ini, mekanisme kerja elektrokardiogram ditentukan hasil catatan aktivitas elektrik sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolarisasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram atau EKG. Okay, the presentation is finished. Maybe useful. And thank you for your attention. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.